Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melek semuanya? Nggak ngantuk? Atau kebanyakan makan barongko semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini tanggal 5 Ramadan, betul? Ada yang 5, ada yang 6, betul? Mudah-mudahan nanti Lailatul Qadarnya juga 2 kali. Iya. Ya, karena semuanya ganjil nanti. Ya. Yang satu ganjil, yang satu genap, jadi dihitungnya ganjil juga. Ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur dalam ibadah. Nikmat kita dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah, ibadah puasa dan qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga selawat dan salam, rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala semuanya senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda Nabi, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam rangkaian kegiatan safari Ramadan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah Masjid At-Taqwa Kampung Makassar. Betul Ki? Betul. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan, sebelum saya pergi ke Turki 10 hari, saya juga sempat 5 hari berada di Kota Daeng, di Kota Anging Mamiri untuk safari dakwah. Alhamdulillah. Dan saya agak khawatir, ya, ini Kampung Makassar ini semuanya asli kan? Asli dari sana ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cocok, sesuai, dan dapat diterima oleh jamaah sekalian insya Allah. Dan mudah-mudahan jamaah sini jangan ada yang terhipnotis. Sekarang ngeri kali hipnotis Ramadan. Ya, hipnotis Ramadannya gimana Pak Ustadz Ki? Yaitu ada yang terhipnotis. Orang Makassar terhipnotis
Apa Ki yang hilang? Dompet hilang Ki? Tidak. HP hilang Ki? Bukan Ustaz. Apa yang kau terhipnotis? Ya makan coto 2 mangkuk sama 3 ketupat. Itu hipnotisnya bulan puasa. Ya, jangan lagi ditambah 1 mangkuk pisang hijau dan 2 barongko. Nah, itu bukan hipnotis lagi namanya itu. Itu sengaja buka, ya. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat turunnya Al-Qur'an. Karena Ramadan tidak dimuliakan oleh Allah kecuali karena satu sebab. Ramadan tidak diwajibkan kita berpuasa oleh Allah, pemilik dan pencipta alam semesta ini, kecuali karena satu perkara. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di bulan suci Ramadan itulah Al-Qur'an ini pertama kali diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi akhir zaman, Rasul yang paling agung, paling mulia, di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, pemimpinnya, para penghulunya para malaikat yaitu Jibril alaihi salam, dan Allah turunkan Quran itu kepada umat yang terbaik, yang paling mulia yaitu umat Islam. Dan malam turunnya Al-Quran itu menjadi Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah turunnya Al-Quranul Karim. Jadi kita berpuasa sebulan Ramadan ini, kalau ditanya bapak-bapak alasannya apa Ki? Kamu puasa Ramadan ini buat apa? Kenapa kalian umat Islam malamnya tarawih, qiyamul lail? Apa hikmahnya, apa alasannya Ki? Maka kita jawab sebagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran, kami umat Islam berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan siang hari, malam harinya kami bersalat tarawih, qiyamul lail, tidak lain dan tidak bukan adalah karena untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan ini adalah festival, festival turunnya Al-Quran, festival memperingati nuzulul Quran, sehingga nuzulul Quran bukan hanya diperingati 1 hari saja Ki. Nuzulul Quran diperingati oleh Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka dengan itulah kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah. Maka kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yushaffi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ada 2 perkara amal seorang hamba yang akan memberikan syafaat kepada dirinya nanti di yaumil qiyamah. Apa syafaat itu? Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat itu artinya kita, amal-amal kita yang berkurang, yang kurang sempurna, itu ditambal, disempurnakan oleh Allah. Kalau ada kita berbuat dosa, ternyata dosa kita lebih banyak daripada amal salehnya, maka yang namanya syafaat itu bisa meningkatkan, menambah timbangan amal saleh kita sehingga mengalahkan dosa-dosa kita timbangannya. Itulah syafaat. Syafaat itu bermacam-macam.
Ada syafaat yang Allah berikan khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat amal saleh, yaitu sebagaimana yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW tadi, as-siyamu wal qur'anu yusaffi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Bagaimana puasa memberikan syafaat? Bagaimana Al-Quran memberikan syafaat? Yaitu mereka dua amal ini membela kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah nanti di yaumil qiyamah. Mereka nanti akan jadi pembela kita di hadapan sidang mahkamah. Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berkata, bangkitlah amal puasa kita, ya Rabb, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fin nahar fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, Tuhanku, aku telah berhasil mencegah hamba ini untuk tidak makan, tidak minum, karena dia takut kepadamu ya Allah. Maka dengan sebab dia tidak makan, tidak minum di siang hari di bulan Ramadan, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat untuknya. Lalu berkata Al-Quran, bangkit Al-Quran akan membela kita di yaumil qiyamah. Yaqulul Quran, ya Rabb, inni mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku mencegah hamba-Mu ini untuk tidak tidur di malam hari. Bukan tidak tidurnya main gaple, bukan tidak tidurnya karena nonton begadang, bukan tidak tidur karena hal-hal yang tidak berguna, tapi dia tidak tidur di waktu malam, tidurnya sedikit. Karena apa? Karena dia banyak membaca Al-Qur'an, terutama ketika sholat tarawih. Insya Allah. Maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada hamba-Mu ini. Maka Allah mengizinkan, fayusaffa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dua amal saleh ini, puasa dan Al-Quran, mereka akan memberikan syafaat pertolongan kepada hamba di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa, kita semua yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, semuanya tanpa kecuali mendapatkan syafaatnya puasa dan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kita tingkatkan tilawah Al-Quran. Gerakkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Menambah bacaan Quran di bulan Ramadan itu lebih utama daripada amal-amal yang lain selain daripada puasa itu sendiri. Karena kalau kita puasa Ramadan tapi nggak baca Quran, tidak khatam Quran, maka puasa Ramadan kita ini ada yang kurang sempurna. Bagaimana kita puasa Ramadan tapi nggak khatam Quran? Padahal Allah wajibkan puasa Ramadan ini adalah untuk kita merayakan turunnya Al-Quran. Ayo ngacung, siapa di sini yang sudah khatam 5 juz? Woi, halo, sudah 5 juz sudah? Ada yang sudah 5 juz hari ini? Angkat tangan. Ada? Wih, tawadu semua. Ini menyembunyikan amal soleh atau belum baca? Ada yang sudah 10 juz sampai hari ini? Wah, ini harus ditingkatkan. Ya, adik-adik sudah punya bacaan Quran sampai hari ini? Ya, di rumah-rumah kita
Di masjid-masjid kita aktivitas yang paling utama itu adalah tilawatil Quran. Di bulan suci Ramadan, Nabi SAW sangat senang, sangat gembira. Tiap hari, tiap malam beliau berjumpa dengan malaikat Jibril hanya untuk mendengarkan bacaan Quran, hanya untuk dikoreksi tilawahnya oleh malaikat Jibril. Saking senangnya Nabi SAW, maka Rasulullah banyak bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu tradisinya. Kenapa kita banyak bersedekah di bulan Ramadan? Karena mengikuti sunnah Rasul, di mana Rasulullah sangat gembira, sangat senang dengan turunnya Jibril setiap malam. Pada saat Qiyamul Lail, Nabi berdua-dua dengan Jibril. Nabi mendengarkan, Nabi baca bacaan Al-Quran, dikoreksi oleh malaikat Jibril. Jibril membaca Al-Quran, Nabi SAW mendengarkan, menyimaknya dengan khusyuk. Itulah malam-malam yang paling indah di bulan Ramadan, ketika Nabi SAW tiap malam berjumpa dengan malaikat Jibril alaihis salam. Sehingga beliau gemar untuk bersedekah di siang harinya. Maka itu sedekah di bulan Ramadan karena kita merayakan turunnya Al-Quran. Puasa di bulan Ramadan karena kita merayakan turunnya Al-Quran. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini semuanya dipenuhi dengan cahaya Al-Quranul Karim. Maka di dalam keluarga kita ini harus ada anak-anak kita yang kita didik menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah harus ada di antara masyarakat kampung Makassar ini yang ahli Al-Quran. Bukan cuma satu, seperti Pak Imam tadi mengimami bacaan kita sholat subuh. Bukan hanya satu dua, tapi di setiap kampung, di setiap surau, di setiap masjid minimal ada satu qari ahli Al-Quran dan ada satu ulama pewarisnya para nabi dan rasul, insya Allah. Ini tugas kewajiban kita semua. Tidak akan berkah satu kampung, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak ada dua jenis ulama. Satu, ulama yang menguasai ilmu penyembuhan fisik, mesti ada dokter. Ini kata Imam Syafi'i. Satu kampung, satu wilayah harus ada dokter yang menyembuhkan penyakit-penyakit fisik, yang mengingatkan masyarakat umat ini untuk memiliki perilaku hidup yang sehat. Ya, kalau ada keluhan, orang sakit, orang kurang sehat, ya, maka ada tempat kita berkonsultasi, kita berobat, ya, yang menyembuhkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, harus ada di antara di kampung kita ini ulama yang memberikan kesembuhan bagi hati kita, insya Allah. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, ya, kita gembira, kita senang, meskipun kita nggak paham, walaupun belum paham artinya. Tapi kalau kita sudah senang membaca, walaupun terbata-bata, kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan dinaungi oleh malaikat-malaikat ma'as-safaratil kiramil bararah. Malaikat senantiasa duduk bersamanya, mendengarkan bacaannya, membawa rahmat Allah untuknya. Disenangi bacaan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Tetapi orang yang tidak mahir baca Quran, yang membaca Qurannya tertatih-tatih, terbata-bata, jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kebaikan dan pahala untuk orang yang membaca Quran walaupun dia kesulitan membaca Al-Quran, insya Allah. Maka saya ingin memberikan tazkirah pada kita semuanya dari firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 20, 21, 22. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling dari Al-Quran sementara kamu mendengarkannya. Jadi kalau kita baca Quran, mendengarkan Al-Quran, jangan sampai kita berpaling, jangan sampai kita tidak taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan peringatan keras, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai umat Islam, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang yang mengatakan kami telah mendengar padahal mereka tidak mendengar. Inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya binatang ini binatang melata. Binatang melata yang paling buruk kata Allah itu bukan hewan, bukan binatang seperti yang kita lihat di alam lingkungan kita. Ya. Bukan serangga, bukan anjing, bukan babi. Binatang yang paling buruk itu siapa kata Allah? As-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Mereka, ya, orang-orang yang bisu, mereka orang-orang yang tuli, mereka orang-orang yang tidak mau berpikir. Nah ini, kenapa mereka jadi tuli, mereka bisu, mereka tidak mau berpikir? Karena mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka orang-orang beriman kita ini jangan sampai iman kita cuma sebatas di bibir, cuma sebatas di lisan. Ya, kita ini orang Islam, tapi orang Islam masih meninggalkan sholat. Nauzubillah. Ya, mengaku dirinya Muslim, tapi puasa nggak dikerjakan. Ia mengaku dirinya Muslim, tapi dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia melanggar syariat Allah, masih berjudi atau berzina atau mencuri, berdusta, berbohong, berkhianat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita ingin apa? Ingin mencocokkan hati dan pikiran kita, telinga dan mulut kita, mata dan pikiran kita itu harus senantiasa cocok dengan arahan serta petunjuk Al-Qur'anul Karim, insya Allah. Ya, maka jangan jadi binatang yang paling buruk kata Allah. Kalau kita ini sebagai manusia, hamba Allah, kalau kita benar-benar mengaku beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita ini melanggar aturan-aturan Allah. Insya Allah. Jangan sampai orang Islam ngakunya Islam, tapi kemudian dia menghalalkan perzinahan, menghalalkan minuman keras, menghalalkan LGBT, ya, menghalalkan LGBT, menghalalkan kawin beda agama,
Woi, Assalamualaikum. Ngantuk? Ya, jangan ngantuk ya. Jadi kita orang Islam ini luar biasa, apalagi yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Papua. Ya. Di sini sudah sholat subuh, di Jakarta itu masih pada tidur. Ya, jam 5, setengah 5 sudah sahur, sudah sholat subuh, di Jakarta masih pada ngorok. Lebih cepat terbitnya matahari di Indonesia Timur ini, luar biasa. Ya, maka itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Anda, Bapak Ibu semuanya ini tinggal di wilayah timur Indonesia yang kebagian mataharinya lebih awal, lebih sehat. Ya, lebih sehat. Orang di Jakarta masih tidur, di sini sudah terang. Alhamdulillah. Apalagi kalau semakin ke barat. Semakin ke barat, Indonesia Barat, kemudian ke mana? Timur Tengah, kemudian Eropa, kemudian ke Afrika, itu semakin lambat. Ini paling cepat wilayah yang mendapatkan cahaya matahari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat Allah ini jangan disia-siakan. Kekayaan alam yang melimpah di negeri Papua ini jangan disia-siakan. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ternyata di Papua Barat ini saya melihatnya banyak sekali umat Islamnya. Ya, luar biasa. Jadi tidak seperti yang saya dengar atau sering digambarkan di media massa bahwa Manokwari ini kota Injil. Betul. Ini saya sampai mengatakan dalam hati, ini bukan kota Injil lagi, kota Injil dan Quran. Ya, bukan hanya kota Injil loh ini. Ini kota Injil dan Quran. Ya, karena umat Islamnya banyak. Umat Islamnya, Masya Allah, datang dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia ini, semua ada di sini. Ya, selain suku asli di Papua Barat ini, ya, dakwah Islam ini juga sudah menyebar sejak abad ke-13, 14 sampai 16, sampai datangnya Belanda, baru ada Belanda itu menyebarkan agama Kristen, ya, Protestan. Jadi baru setelah ada penjajahan Belanda. Sebelumnya sudah ada dakwah Islam ini di bumi Papua, di bumi Nuar yang bercahaya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka itu mari kita syukuri nikmat Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini. Kalau bukan kita yang menjaga, yang menghafal, yang membaca, siapa lagi? Kalau bukan kita orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya untuk bisa menguasai Al-Quran, bisa baca Quran dengan baik dan benar, siapa lagi? Kalau bukan kita, tanggung jawab orang tua untuk mendidik, menyekolahkan anak-anak kita supaya mereka bisa baca Al-Quran, kemudian bisa paham Al-Quran, maka inilah tanggung jawab kita yang paling besar di dunia sampai di akhirat, yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kaum muslimin dan muslimat, terutama di kota Manokwari ini, ayo rapatkan barisan, jaga persatuan, ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita terkotak-kotak. Oh ini NU, oh ini Muhammadiyah, oh ini Al-Irsyad, oh ini Persis, oh ini macam-macam. Jangan terkotak-kotak dengan suku-suku yang ada, sebab kita semua ini adalah disatukan oleh Allah di bawah payung Islam dan diikat oleh Allah dengan ikatan ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu
semuanya bersaudara. Maka ayo jadikan kota Manokwari ini sebagai kota Al-Quran, bukan hanya kota Injil. Jadikan negeri ini dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Jadikan negeri ini mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Dengan bagaimana caranya? Ayo kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai alim ulama, sebagai ormas Islam, bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Bukan hanya Al-Quran ada di rak-rak masjid, bukan hanya Al-Quran hadir di radio atau di perjalanan kita dengar, kita baca, tapi Al-Quran betul-betul kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Maka mari jadikan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan amal kita, bulan peningkatan tilawatil Quran kita, bulan tarbiyah pendidikan Al-Quran buat anak-anak dan keluarga kita. Insya Allah kita semua akan bahagia, hidup di dunia, selamat di akhirat, masuk surga sekeluarga, dan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bikin bangga Rasulullah. Kalau nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, di telaga Al-Kautsar, bikin bangga Nabi. Jangan sampai Nabi sedih melihat kita. Jangan sampai Nabi menghalau kita. Jangan sampai Nabi nanti tidak mengakui kita sebagai umatnya. Maka bagaimana caranya supaya kita diakui sebagai umat Nabi SAW, diakui sebagai umat yang terbaik oleh Allah? Maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjaga persaudaraan ukhuwah di antara umat Islam. Hidup di dunia insya Allah kita senantiasa mendapatkan berkah cahaya Al-Quran. Mati kita berada di bawah lindungan Al-Quran. Masuk ke dalam lubang kubur kita akan dibersamai dengan Al-Quran. Dan nanti kita bangkit di yaumil qiyamah, kita diterangi dengan cahaya Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat
santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.